Yang dia udah langkah ke belakang, tahan. Udah sama, terus dorong. Taring ini taring, jangan juga sama taring. Nanti taring nggak? Buit. Masih yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk penjaga selamat, hidup boleh! Terima kasih kawan-kawan. Hari ini ada beberapa hal sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, ASPI, dan Presiden FSPMI. Pesan saya yang pertama dan yang utama, saya ingin bertanya pada kawan-kawan yang hadir hari ini, mewakili 600.000 guru yang ada di kota dan kabupaten Bekasi. Saya mau bertanya pada kawan-kawan, apakah kawan-kawan siap mogok nasional? Ya, ingat ya, angkat tangan. Yang nggak angkat tangan dan tidak mogok nasional 3 Oktober 2012 pasti masuk neraka. Kan udah janji angkat tangan. Siap mogok nasional. Yang kedua, saya ingin berpesan, jangan anarkis, jangan mengganggu ketertiban umum, dan jangan ada bakar-bakaran. Termasuk jangan tutup tol. Tapi kalau karena aksi jalan tol nggak bisa jalan, bukan salah buruh, salah yang pakai jalan tol. Ya, jangan anarkis, jangan membuat keonaran dan kerusuhan. Saudara, ayo buruh. Kita berjuang mogok nasional ini adalah perjuangan yang suci dan bersih. Perjuangan kita adalah dengan keikhlasan dan ketulusan. Perjuangan kita semata-mata untuk kebaikan dan kebesaran rakyat dan buruh. Kita ingin merubah nasib kita sendiri. Jangan pernah letakkan perubahan nasib kaum buruh, perubahan nasib rakyat di tangan pengusaha dan penguasa. Yang merubah nasib buruh adalah buruh kita sendiri. Oleh karena itu, saudara, sampaikan pada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang ada di pabrik, ayo yang mau berubah nasibnya, ayo yang ingin ada sebuah kebaikan kaum buruh, sampaikan kepada mereka. Tanggal 3 Oktober 2012, seluruh buruh-buruh yang ada di seluruh Indonesia keluar dari pabrik-pabrik, keluar dari perusahaan-perusahaan. Saya mau tanya, kalau ada pabrik yang tetap produksi diapain? Diapain? Nggak kedengeran, diapain? Ya, ingat. 3 Oktober 2012. Ayo bangun kekuatan kaum buruh. Tunjukkan kalau buruh bergerak, bersatu, keluar dari pabrik, maka ekonomi Republik ini akan lumpuh total dan mengikuti iya dong. Ya. Stop kebohongan. Stop kebohongan dan retorika. Stop omong kosong yang mengatakan bahwa buruh akan berubah nasibnya. Stop. Saatnya sekarang kita tunjukin. Keluar dari pabrik-pabrik, keluar dari perusahaan-perusahaan, keluar dari tempat-tempat kerja kita, keluar menunjukkan bahwa kalau kaum buruh bergerak, maka kekuatan rakyat dan buruh akan merubah nasib bangsa dan negara yang kita cintai. Saudara, teman-teman, saya nggak bayangin tuh. Kalau nanti 2,8 juta
di 21 kabupaten kota. Ini saya membalikan semua ke Bandung. Kita konsolidasi di Bandung. Besok Ispan, Haris pergi ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Kemarin sudah ke Sumatera Utara, Obon ke Aceh. Obon baru tumben tuh, ke Aceh sholat dia. Kalau nggak di Aceh, nggak mau. Baiklah, terus-terusan. Kan Obon calon bupati 2000. 2014. Padahal, teman-teman, kalau 2,8 juta keluar, itu luar biasa. Lumpuh nih negara. Tapi itu saya ditanya dengan beberapa menteri dan pejabat. Mas Iqbal, Anda tahu nggak resiko kalau Anda menggerakkan bersama kawan-kawan pengogokan 2,8 juta, maka akan membuat para investor dan ekonomi bangsa kita runtuh dan akan mengalami kerugian. Saya bilang, jawaban saya sederhana. Pak, sengaja kami melakukan mogok nasional karena kami memang ingin melumpuhkan ekonomi karena dulu sudah lama dilumpuhkan dalam kemiskinan. Ayo kawan-kawan, ayo lapatin barisan, tunjukin, bangun kekuatan. Saya selalu mengatakan kemarin di Bekasi dan di beberapa daerah, bangun kekuatan ketiga di Republik ini. Satu, kekuatan pertama adalah NU, Nahdlatul Ulama, ada 40 juta orang anggotanya katanya. Yang kedua, Muhammadiyah, ada 25 sampai 30 juta orang. Oleh karena itu, tonggak sejarah belum pernah ada mogok secara nasional yang diorganisir resmi. Jangankan setelah mogok nasional akan muncul kekuatan ketiga di Republik ini, yaitu kekuatan kaum buruh di seluruh Indonesia. Kalau kita kuat, saudara, kalau kita bisa menentukan arah perjuangan dan arah negara ini, saudara, tidak ada lagi itu outsourcing. Sakit hati kita. Capek kita udah dibohongi. Saya bertemu dengan seorang ibu, saya ulang lagi di cerita, yang berjualan gado-gado. Saya tanya, wahai ibu, kenapa ibu berjualan gado-gado? Mas Iqbal, lihat suami saya pergi mengojek. Ya udah nggak ada lemburnya. Dulu kan muka-muka kusut kayak ini ngejarnya lembur aja ya nggak? Mukanya kusut semua di mukanya. Kerjanya lembur aja. Dari mukanya udah kusut. Satu koma. Nasib 1 koma aja kalau kata Islam. Upahnya nggak takut. Mas Iqbal, suami saya ngojek. Dia karena nggak ada lembur, saya jualan gado-gado hanya untuk menyekolahkan anak saya. Ingat nih, yang perempuan punya anak, yang laki punya anak nggak? Dia menanam saham sama yang perempuan kan? Kita semua punya anak. Kata ibu itu kepada saya yang membuat saya terenyuh dan meneteskan air mata ketika sang ibu menjawab, capek-capek Mas Iqbal saya sekolahin anak saya. Bapaknya belain dia narik ojek untuk menambah biaya sekolah anak kami. Begitu dia lulus sekolah, begitu dia selesai sekolah, dia masuk lamar kerja jadi apa? Assassin lagi. Sakit hati saya, kata ibu itu. Sakitnya hati ibu itu adalah sakitnya kaum buruh di seluruh Indonesia. Apakah pendidikan yang layak hanya milik orang-orang yang punya uang saja? Tidak. Kalau Anda pergi ke UI, tahu UI enggak? Tahunya BSI doang sih. Kalau Anda pergi ke UI, dari mulai masuk UI, muter sampai fakultas hukum psikolog, fakultas hukum dan fakultas psikologi, semua itu mobil. Itu artinya apa, saudara? Yang bisa sekolah di UI, anak orang menengah atas yang punya uang. Betul. Pergi ke ITB, depan Masjid Salman, di ITB itu semua mobil, karena udah nggak muat di dalam ITB. Itu artinya apa? Hanya anak orang-orang yang punya uang saja yang punya kesempatan sekolah di ITB. Pertanyaan kita sederhana. Apakah UI, ITB, IPB, UGM, sekolah-sekolah terbaik di negeri ini hanya milik anak orang-orang kaya? Apakah anak-anak buruh tidak punya kesempatan untuk mendapatkan sekolah yang terbaik di negeri ini? Mereka bisa menyekolahkan di sekolah-sekolah terbaik karena mereka bisa ikut bimbingan belajar.
Tanya sama guru nih, tanya sama Anda semua. Kalau Anda ikut bimbingan belajar, apakah bisa makan? Karena itu saudara, saya ingin menyerukan sebagai Presiden KSPI, Presiden SPMI, dan sebagai pemimpin buruh yang tergabung di Majelis Pekerja Buruh Indonesia MPBI. Stop retorika dan diskusi. Bangun kekuatan buruh. Lawan dan untuk menunjukkan kemenangan kita. Cukup. Coba Anda lihat upah. Saya mau tanya, ketika kami dipanggil oleh Pak Hatta Rajasa, Menko Perekonomian, Obon ada. Saya tanya kepada beliau, Pak Hatta, apakah kalau kami buruh di Bekasi tidak menutup jalan tol dan buruh di Tangerang, Jakarta mengancam untuk menutup jalan tol, apakah kami akan dipanggil kaum buruh ke kantor Bapak sebagai Menko Perekonomian? Apakah kami kalau tidak menutup jalan tol akan naik upahnya sekitar 435.000 untuk masa kerja 0 tahun? Anda tanya sama Dewan Pengupahan di Nurdin. Berunding berbulan-bulan di Dewan Pengupahan, paling top dulu naiknya 2 tahun yang lalu sekitar 100 sampai 135.000. Tapi begitu kita tutup jalan tol, 0 tahun naiknya 435.000. Kalau gitu saya bilang sama Pak Hatta, gak usah berunding aja. Kalau benar susah tutup jalan. Capek, Pak. Berapa target upah di Bekasi Bung Obon Tole? 2,5 juta. Itu yang 0 tahun. Jadi kalau 2,5 juta dari 1,491, ya, itu naiknya 100%. Ada nggak boleh upah nggak? Ah, yang ujung nggak boleh upah ya. Oleh karena itu saya mau tanya sekali lagi, sila-sila berjuang naikkan upah. Saya berjuang naik upah. Saya berjuang naik upah. Ayo, ya, kawan-kawan buruh. Ayo bersatu, ya. Kita akan melakukan perjuangan kenaikan upah agar daya beli masyarakat dan rakyat naik dan buruh tidak lagi dalam kemiskinan. Kita menolak sistem kerja outsourcing. Dan yang terakhir tadi Mbak Riko sudah katakan, jaminan kesehatan itu seperti Presiden SBY bilang, katanya tahun 2019 dalam pidato nota di APBN tanggal 16 Agustus 2012. Saya mau bilang, perintah undang-undang. Saya ulangi. Perhatian. Saya ulangi. Perintah undang-undang bahwa 1 Januari 2014 tidak boleh lagi ada rakyat yang ditolak berobat ke rumah sakit dan klinik-klinik. Bukan 2019. Bukan 2019. 2004.